just a security briefing. Yuhu, jumpa lagi sahabat. Tahu nggak, hari ini tayang perdana film waralaba yang ditunggu banyak orang, Mission Impossible. This explains Udah nonton belum? Yang udah nonton gimana? Seru kan? Nah, yang belum nonton kalian wajib nonton dah. Soalnya ini bakalan jadi film terakhirnya Tom Cruise main di Mission Impossible guys. Rugi dah pastinya kalau ngelewatin aksi terakhirnya Tom Cruise ini. Nah, biar kalian yang belum nonton makin yakin, gimana kalau kita kasih 5 aksi tergila Tom Cruise selama main di film Mission Impossible? your plan. Yuk, kita mulai di posisi kelima. Ada aksi kejar-kejaran yang dilakukan Tom Cruise di Mission Impossible Fallout. Bukan pakai kendaraan di darat loh, tapi di udara. Ya, aktor berusia 62 tahun berkejaran pakai helikopter. Tom Cruise harus melewati berbagai bukit saat mengendarai heli itu. Ada Om Tom, keren banget sih bisa jadi pilot heli. Yang keempat ini masih gilanya Tom Cruise di udara. Tapi kali ini bukan helikopter, melainkan pesawat angkut jenis Airbus yang jadi media kegilaan Tom Cruise. Ya, dia nekat memanjat dan bergelantungan di sisi badan Airbus. Aksi gila Tom Cruise ini ada di Mission Impossible Rogue Nation tahun 2015. Tom memanjat dan bergelantungan di Airbus di atas ketinggian 5.000 kaki. Edan. Kayaknya Tom Cruise demen banget dah main-main dengan maut di udara. Di edisi film terbarunya tahun 2025, Tom malah bergelantungan di sayap pesawat capung. Dan itu dilakukan sendiri oleh Tom tanpa bantuan pemain pengganti. Tom pun makin terkenal reputasinya sebagai aktor yang rasa takutnya dah mati lantaran keseringan beradegan ekstrim. Nah, setelah bermain maut dengan kendaraan di udara, yang nomor 2 ini tak lagi main dengan pesawat atau heli, tapi masih saja ada kaitan sama udara guys. Kali ini di posisi kedua, Tom Cruise menantang adrenalinnya dengan melakukan aksi akrobat merayap gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Adegan ini sangat ikonik guys dan ada di film Mission Impossible seri Ghost Protocol tahun 2011 lalu. Lalu, adegan manakah yang paling gila yang pernah dilakukan Tom Cruise? Ini guys, ada di film Dead Reckoning tahun 2023 lalu. Tetap bertarung maut di udara sahabat, tapi kali ini Tom Cruise memakai motor trail untuk melompati tebing di Helsetkoppen, Norwegia. Kabarnya sih, untuk ngelakuin adegan ekstrim ini, Tom berlatih 500 kali untuk skydiving dan 13.000 kali untuk lompat motor. Saking berbahayanya adegan ini, situs web Bike World menobatkan adegan ini jadi aksi paling berbahaya yang pernah ada di film. Waduh, emang gila amat ini Om Tom Cruise ini ya. Nah, itulah 5 kegilaan Tom Cruise selama ngebintangin film Mission Impossible guys. Gimana? Udah mulai tertarik? Percaya deh guys, ini film seru dan keren abis dah. Biar makin percaya, coba dengerin kata-katanya Tom Cruise berikut ini. I need you to trust me. One last time. TV, berjumpa lagi di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Pramodika Samudra. Dan saya Ahmad Taufan. Tadi sudah dibuka dengan saudara kembar kita ya, Tom Cruise. Keren banget ya Pan ya. Keren. Aksi-aksinya tuh bener-bener adrenalin banget sih. Harus nonton lah. Yang terakhir itu. Yang terakhir ini penutupannya. Bagus katanya ya. Keren banget. Apalagi untuk yang ngikutin dari 1 sampai ini 30 tahun loh. Gue ngikutin sih. Ketahuan tuanya ya. Nah, kalau tadi kita sudah buka dengan informasi adegan apa ya, gilanya Tom Cruise. Iya. Ini ada kejadian gila juga Pram. Tapi ini di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada sesuatu barang berbahaya yang ditemukan di sekolahan. Apalagi kalau bukan. Tuh, ada ratusan. Ini pakaian dalam wanita bukan Pak? Nah, itu dia yang plat nomor Jambi. BH. Tapi ini kan bisa jadi ya. Ini mungkin adalah barang selundupan. Iya nggak? Atau barang curian yang sengaja disimpan. Karena katanya kan ini bangunannya bangunan terbengkalai begitu kan? Sekolahnya itu sekolah yang udah nggak kepake kan. Tapi sebenarnya selain alasannya itu harus dicari juga. Sebenarnya ada barang berbahaya nggak di dalamnya? Wah.
Itu yang ngeri kan? Harus kita periksa nih. Apanya? Beritanya kita lihat. Beritanya kita periksa beritanya. Gusti Allah. Terus piye ki? Bukan lagi cuci gudang atau sel besar-besaran ya sahabat. Pakaian dalam yang bergeletakan ini adalah hasil penemuan. Warga pun sibuk memilih ukuran. Ya walaupun ada juga yang nyoba-nyoba, mungkin menyesuaikan buat istri di rumah. Ratusan pakaian dalam wanita ini berserakan di sebuah ruangan sekolah dasar yang tak terpakai di Desa Kerangkong, Kecamatan Kepoh Baru, Bojonegoro, Jawa Timur. Awalnya ditemukan anak-anak yang sedang bermain di sekitar kawasan ini. Mereka pun pulang sambil membawa temuan mereka. Warga yang mengetahui langsung mendatangi lokasi dan menemukan ratusan BH berbagai ukuran dan warna. Sebagian berserakan dan sebagian tergantung di dinding. Semuanya merupakan pakaian dalam bekas. Penemuannya pun viral di media sosial. Curiga kalau pakaian dalam ini hasil kejahatan, warga melaporkan penemuan ini ke polisi. Ayo dipilih. Sejak tahun 2019, SD Kerangkong tersebut sudah di-merger atau tidak digunakan lagi. Kemudian kami tindak lanjuti ke TKP dan selanjutnya mengamankan barang bukti tersebut. Polisi menyita ratusan BH ini sebagai barang bukti dan saat ini masih menyelidiki asal-usul pakaian dalam serta pelaku yang menaruh barang ini di lokasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Tuh kan? Cukup bikin penasaran ya. Apanya? Motivasinya Oh, gitu. motivasinya. Maksudnya, Ya. bener gak sih? Itu apa ya gitu? Kenapa bisa ada di situ gitu? Ya itu feeling saya mungkin dipakai untuk live jualan gitu mungkin kan di e-commerce gitu kan tadi kan temboknya hijau kayak green screen. Iya, bisa jadi ada orang yang nitip di situ kali ya. Nah, siapa tahu. Siapa tahu. Nah, kita ke informasi selanjutnya nih, Pan. Dari Pati, Jawa Tengah. Ini ada sound horeg. Sound horeg. Iya, nah kali ini sound horegnya bukan di laut tapi sengaja didatangkan untuk kemeriahan suatu acara. Oh, acara sedekah bumi di Desa Wedusan itu kan ya. Betul. Dan memang kalau sound horeg ini bisa dibilang apa ya? Mengkhawatirkan kan. Kan dia kan suka ditumpuk-tumpuk tuh. Tinggi banget. Kemarin ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Terus juga bisa kena kabel. Dan lebih berbahaya lagi karena kan dia kan pas menuju ke tempat lokasinya dia kan hidupin juga tuh, Pram. Betul. Suaranya kenceng. Sampai-sampai rumah warga rusak-rusak, genteng jatuh, jendela lepas, kaca pecah. Ini yang jadi pertanyaan, ini sebenarnya ada regulasinya nggak sih ini? Benar nggak sih? Itu apa harus nunggu ada korban lagi kan? Itu dia. Nah, coba kita lihat. Sahabat mau menguji kekuatan rumah nggak? Mau bikin genteng jatuh? Atau kaca pecah? Tinggal sebut saja. Semua bisa dikerjakan sama tim sound horeg. Masalah kesehatan telinga? Itu sih belakangan. Yang penting bisa pamer kekuatan. Maklum, nilai peralatan audio ini bisa sampai puluhan juta rupiah. Bukan kaleng-kaleng loh sahabat. Nah, kalau merusak genteng rumah atau bikin kaca pecah, kata beberapa orang sih itu sudah jadi kebanggaan tersendiri. Seperti yang terjadi di Desa Wedusan, Kecamatan Duku Setipati, Jawa Tengah ini. Beberapa tim sound horeg ini hadir untuk memeriahkan acara sedekah bumi di desa ini. Dalam perjalanannya, seperti biasa, pamer kekuatan dulu. Yang satu ini malah pamer kekuatan personelnya. Karena susunan pengeras suara yang tinggi, si personel yang duduk di atas pengeras suara sampai tersangkut kabel listrik dan terjatuh. Untungnya kabel listriknya tidak apa-apa ya sahabat. Fenomena ini memang agak unik. Orang rela merusak properti orang hingga menyakiti gedang telinga demi kebanggaan. Harusnya sih ada regulasinya ya sahabat, biar tidak ada yang merasa terganggu atas kesenangan orang lain. Atau jangan-jangan harus menunggu korban jiwa dulu.
Oh kan bahaya banget. Bahaya banget ya. Itu ya apalagi kalau misalkan ada orang yang udah sepuh atau anak kecil gitu ya. Benar. Kalau tadi yang getar adalah jendela atau pintu, jantungnya getar ya bahaya. Bahaya tuh kan. Nah bicara tentang yang rusak-rusak, kalau tadi ada yang rusak rumah, kali ini kita akan bicara tentang jalanan rusak. Tapi bukan jalanannya yang dirusak, melainkan jalanan rusaknya dibenerin sama warga sekitar, Pram. Sama warga sekitar? Bukannya sama pemerintah itu? Nah itu dia, ini jadi swasembada. Padahal kan seharusnya tanggung jawab pemerintah ya. Kok selama ini dijamin aja sampai rusak gitu loh. Oh tapi pasti dikasih apresiasi dong sama pemerintah setempat. Nah, saya nggak tahu, kita lihat aja informasinya. Kerja, ayo kita kerja. Ngomong sih gampang, tapi praktiknya yang kerja cuma warganya doang. Warga Kabupaten Pandeglang, Banten ini beramai-ramai turun ke jalan. Bukan lagi untuk berunjuk rasa, tapi langsung tindakan nyata dengan memperbaiki jalan secara swadaya. Ya mau gimana lagi, soalnya jalanan ini udah rusak parah dan kerap membahayakan pengendara yang melintas. Karena sudah sering terjadi kecelakaan, maka masyarakat antusias mengurangi angka kecelakaan. Karena jalan ini udah hampir 25 tahun belum dibangun. Ini kondisinya rusak banget apa gimana, Pak? Parah, hancur. Bapak bisa lihat ke belakang, hancur jalannya. Udah sering mengajukan, cuma suruhnya sabar aja, sabar. Nanti besok, bulan depan. Sampai sekarang. Waduh, kasihan banget ya. Jalan rusak ini dicuekin puluhan tahun. Nggak tahu deh pemerintah daerahnya pada kemana. Boro-boro ngebantu. Ninjau aja nggak mau. Alasannya sih perbaikan belum bisa dilakukan karena terkendala anggaran. Kami pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang dengan diadakannya gotong royong atau swadaya masyarakat untuk perbaikan jalan tersebut. Karena bagaimanapun juga membangun Kabupaten Pandeglang ini harus secara pentahelik. Di antaranya itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini juga bertanggung jawab, berkewajiban untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Pandeglang. Lah, terus peran pemerintah daerah ngapain? Cuma apresiasi doang. Terus lari kemana tuh anggaran? Masa iya harus warga juga yang urunan? Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Nah, ada apresiasi doang sih, apresiasi ya, tapi dananya kemana jadinya? Nah, gitu kan? saya nggak tahu, Prama yang ngomong. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya aja, Pan. Apa? Tentang apa? Nah, di sini nih ada kemarin rame-rame makam-makam itu dihancurin, Pan. Oh, yang rame dan viral itu ya? Iya. Jadi udah jelas nih, mistis nih. Bukan dong. Oh, bukan. Ternyata ada pelakunya, udah ketangkep. Ada yang ngelakuin? Ada. Siapa, Bram? Seorang remaja katanya. Aduh, motifnya apa? Nah, cuma motivasinya ini masih didalami. Karena ada dugaan kalau si pelaku ini ada kecenderungan gangguan jiwa gitu. Kok kayak, ya kita lihat informasinya. Sejak hari Minggu 18 Mei lalu, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta dihebohkan dengan perusakan nisan makam di tempat pemakaman umum Padukuhan Ngentak Baturetno Banguntapan. Duh, ngeri nggak sih? Soalnya ada sekitar 10 nisan rusak tanpa diketahui penyebabnya nih. Mungkin juga dirusak sama orang, tapi siapa? Salah satu ahli waris makam sempat bingung juga gara-gara kejadian ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama pelaku ini segera ditangkap dan dibuat jera, kalau perlu dihukum seberat-beratnya. Karena ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama bagi yang berdampak. Dan dari hasil penyelidikan polisi, akhirnya diketahuilah siapa pelaku perusakan makam-makam tersebut. Nah, pelaku adalah seorang laki-laki, masih pelajar, sekolah di SMP negeri yang ada di wilayah Bantul, yang beralamat di Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Polisi juga menyebutkan bahwa pelaku yang masih di bawah umur terindikasi mengarah ke orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Untuk itu, pelaku akan segera menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tujuh ini
Dari Bantul, Yogyakarta, Maulana Zubair, RTV. Selanjutnya ada informasi terkait dengan apa ya bisa dibilang ya, korupsi kayak ini, Pram. Ini ada bos dari perusahaan raksasa tekstil tahun 60-an dulu, Sritex, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Itu terkait dengan pemberian dana kredit itu, Pan? Betul, jadi katanya Sritex ini ada minjem-minjem uang lah ya ke bank-bank, dan ini ada 4 bank besar dan nilai kreditnya itu sebesar 3,6 triliun, Pram. Waduh, jadi kayak apa ya bisa dibilang ya, one prestasi kali ya. Tapi ini tersangkanya cuma satu atau ada orang lain di belakangnya nih? Nah, ini kan baru satu dulu, nanti dikembangin lagi. Mau tahu lengkapnya? Mau dong. Katanya. Kejaksaan Agung menangkap Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkait adanya dugaan kasus korupsi di PT Sritex. Komisaris PT Sritex itu adalah Iwan Setiawan Lukminto. Dia ditangkap penyidik Kejagung pada Senin malam di Solo, Jawa Tengah. Iwan Setiawan ditangkap lantaran mengabaikan 3 kali panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan terkait adanya pemberian kredit yang dilakukan 4 bank kepada PT Sritex dengan total pemberian kredit 3,6 triliun rupiah. Saat ini Iwan Setiawan sudah berada di Kejaksaan Agung dan menjalani pemeriksaan. Mantan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik. Kalau tidak salah ada 4 bank ya, yang memberikan berupa pinjaman kredit kepada pemberian kredit kepada perusahaan ini ya. Bank daerahnya ada 3. Ada 3. Itu bank nasional ya, bank pemerintah ya. 4 bank yang dimaksud adalah 1 bank nasional yakni Bank BNI dan 3 bank daerah yakni Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB, dan Bank Jateng. Keempat bank ini memberikan kredit kepada PT Sritex yang sudah dinyatakan pilot pada 2024 lalu sebesar 3,6 triliun rupiah. Keempat bank merupakan bagian dari 28 bank yang sebelumnya pernah memberikan pinjaman kredit sebelum PT Sritex dinyatakan pilot. Kejaksaan Agung memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan kemungkinan Iwan Setiawan Lukminto dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Seperti diketahui, PT Sritex dinyatakan pilot pada 21 Oktober 2024 dengan total hutang kepada 28 bank pemerintah maupun bank swasta sebesar 12,66 triliun rupiah. Kondisi ini, PT Sritex merumahkan ribuan karyawannya dan baru pada 1 Maret 2025 PT Sritex resmi ditutup. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV.